Baik teman-teman semua, kita on time supaya bisa on time juga selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua pada siang ini kita bisa tolabul ilmi bareng di mata kuliah ini dengan tema Brahma Vidya. Okay, so our topic of the day is Brahma Vidya. Kita akan mendiskusikan konsep ketuhanan atau dewata, walaupun itu kita sendirikan dalam tradisi agama Hindu. Marilah kita mulai perkuliahan daring kita pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, saya mencoba untuk tetap pembelajaran aktif ya, walaupun daring. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa topik kita hari ini adalah tentang Brahma Vidya ini. Apa itu Brahma Vidya, teman-teman? Saya kelihatan? Halo? Saya kelihatan? Coba. Kapan? Oke, ini dia. Brahma Vidya. Nah, apa itu Brahma Vidya? Tentu diskusi atau kajian, apa padanan bahasa lain di agama lain? Teman-teman, kalau di Kristen apa kajiannya Brahma Vidya? Teologi. Teologi ya, Aida ya. Kalau di Islam? Kalau di Islam? Ilmu kalam bukan? Ilmu kalam. Tauhid. Teologi Islam juga ya. Ilmu usuluddin ya. Dan yang semacamnya. Nah, teman-teman semua, sesuai prosedur pembelajarannya, ini dia pengantarnya Brahma Vidya ya. Oke. Nama yang diberikan oleh orang Hindu kepada dewa atau Tuhan yang paling sebagai realitas tertinggi adalah tentu Brahman. Anda harus bisa membedakan antara Brahman dengan Brahma dengan Brahmana ya, sekarang sudah beda. Brahman berasal dari kata brih yang artinya bersifat besar. Jadi Brahman itu zat yang maha besar. Oke. Sifat-sifat utama yang dikaitkan dengan nama itu adalah Sat, Chit atau Ananda, banyak sekali ya. Satuan asing nanti ke sana itu yang berarti bahwa Tuhan itu ada, sadar dan bahagia. Teman-teman semua, sebagaimana sudah saya bagikan di soft file buku saya, maka langkah selanjutnya untuk pembelajaran ini silakan teman-teman baca bagian bab berapa? Bab 10 apa ya? Bab 11, bab 9 di draft buku saya tentang Brahma Vidya. Saya kasih waktu 40 menit. Prosedurnya begitu. Tapi Anda sudah baca di rumah, kemudian langkah selanjutnya mohon teman-teman memahami teks itu, kemudian meringkas pemahamannya itu dalam bentuk mind map. Teman-teman sudah tahu ya, mind map itu apa teman-teman dulu sewaktu mahasiswa baru? Sudah diajarin ya? Iya, Pak. Mind map? Peta konsep. Wah, itu peta konsep itu konsep map. Kalau mind map? Peta pemikiran. Peta pikiran. Peta pikiran ya. Ini contohnya ya. Oke, ini ya. Kelihatan? Ya. Kelihatan, Pak. Oke, dan teman-teman sudah sudah membuatnya dengan
Nah, prosedurnya kalau ini di kelas saya akan bilang silakan teman-teman membuat mind map seperti contoh ini, sebagaimana sebuah peta pikiran. Oke. Nah, terima kasih teman-teman sudah membuatnya dan menyerahkannya di WAG. So sekarang maaf, habis makan kerupuk ikan. Palembang. Langkah selanjutnya di pembelajaran ini setelah teman-teman membacanya, kemudian membuatnya dalam mind map. Sekarang presentasi. Siapa yang mau mempresentasikannya? Nanti saya bukakan mind map-nya. Esi ada? Halo? Udah nggak ada? Anissa aja. Anissa ada di laptop? Anissa. Ya, Pak. Anda bisa share screen? Lagi laptopnya lagi nggak ada, Pak. Pakai HP. Pakai HP ya. Berarti saya tampilkan Anda presentasi ya Nisa ya. Dari meme yang Anda buat. Nisa gimana? Nama filenya apa? Nisa Padilla bukan? Bukan, Pak. Anissa Rahmali ya, Pak. Nisa Padilla lain lagi? Lain. Ada orangnya? Berarti Nisa Padilla dulu aja. Sebentar. Lagi mutar-mutar. Oke. Nisa Padilla bisa share screen dari laptop? Nggak punya laptop, Pak. Oke, sebentar ya. Ini pas muter-muter. Macam siapa yang di laptop ngezoomnya? Halo, kawan-kawan. Adakah? HP Kayaknya juga. pada di HP sih, Pak. Gimana Adrian? Kayaknya pada di HP sih, Pak. Gitu ya. Maklum ya, lebih ringkas ya. Ini Iya, laptop saya mutar-mutar, tidak bisa ngeklik ke file. Oke, baik. Sebelum itu, mungkin ada pertanyaan dulu sambil nunggu laptop Inyong normal. Di HP juga kayaknya bisa share screen juga sih, Pak. Bisa, di HP bisa. Iya. Siapa yang maaf? Adrian boleh? Iya, boleh, Pak. Yang mana ya? Berarti saya harus di-co-hostkan sama ya? Enggak sih, Pak. Iya, Pak. Harus di-co-hostkan kayaknya. Oke, bentar. Bisa kok. Sudah saya co-hostkan, Andrian. Coba. Nanti yang mana file si Anis ini ya? Nanti Pak cari. Yang punya Anda. Ah, iya, Pak. Iya. Siap. Nanti, Pak. Iya. Ini udah kelihatan belum, Pak? Belum ada ya? Belum. Belum kelihatan ini, Pak. Nah, nanti diklik share screen-nya itu. Ya. Apa gitu di HP tuh? Share screen. Nanti, Pak. Iya. Udah. Bisa.
Udah bisa ya? Sudah. KRS itu, sip, betul. Ya, nanti Pak. Tuh, Cari filenya. Oh, udah Pak. warna. Baik. Silakan, Adrian. Oh iya Pak. Nah ini dari mind map ini yang pertama kan konsep tentang ini kesalahpahaman Brahma Vidya oleh outsider. Nah dalam hal ini kesalahpahaman Brahma Vidya ini dibagi menjadi dua. Ada politeistik yang ini dan natural polytheism. Politeistik yaitu memuja banyak dewa tapi sebenarnya tidak demikian gitu. Karena pada dasarnya yang begitu banyak dewa itu disatukan dalam satu Brahman gitu Pak. Dan yang kedua natural polytheism dalam natural Weda, ya, natural karena bahasa Inggris. Natural polytheism dalam Weda yang dipuja dalam kekuatan alam. Ya dalam kitab Weda itu yang dipuja kekuatan alam seperti batu, pohon dan lain sebagainya. Dan terus ada kedudukan Brahman. Kedudukan Brahman ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang kitab Weda sendiri, yaitu ada istilah sarva vyapi atau vyapaka, yaitu maha ada berada di mana-mana. Nah dari sudut pandang yang lainnya Mahafakya ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama tatuam asi atau itu kamu adalah Tuhan, dan aham Brahma asmi, aku adalah Tuhan. Dan terdapat Mahafakya yang lainnya juga Pak. Cuman di sini yang tertulis hanya dua. Iya. Kemudian di kitab Hinduisme sendiri kedudukan Brahman ini yaitu sebagai Tuhan, dan kayak gitu. Bisa sebagai Bapa, pencipta, kawan, saudara, kekasih. Karenanya itu Tuhan adalah segalanya. Good. Dan yang terakhir sifat Brahman. Sifat Brahman ini di sini saya menuliskan ya Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Ada, Maha Sakti, Maha Penyayang, Maha Adil dan Bijaksana. Namun dengan begitu banyak sekali julukan ataupun sifat-sifat Brahman yang lainnya. Cuman yang pada intinya sifat-sifat Brahman ini meliputi dari sini nih, yang Maha Mulia dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya itu masih banyak lagi sifat-sifat Brahman dalam kitab Hinduisme itu. Nah, yang terakhir wujud Brahman. Wujud Brahman juga terbagi menjadi dua. Yang pertama personal God, yaitu konsep personal God atau imanen. Mereka yang memuja Brahman sebagai personal God adalah umat kebanyakan, para penganut jalan bakti atau bakti marga yang menempuh jalan kebaktian atau peribadatan upacara dan penembuh jalan karma atau karma marga yang memuja Tuhan melalui kerja yang tulus, ikhlas dan pengabdian tinggi. Nah, yang kedua yaitu impersonal God. Konsep ketuhanan impersonal God yaitu Tuhan yang tidak berpribadi atau transenden, yang berarti di luar pemikiran manusia. Para penganut jalan jenana marga dan jalan yoga atau yoga marga memuja impersonal God ini. Mereka adalah yang menempuh jalan filsafat ketuhanan dan yoga samadhi. Mungkin hanya itu sih Pak yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Oke, terima kasih. Boleh ditutup Mas share screen-nya. Sama-sama Pak. Oke, Adrian. Baik, teman-teman ada yang pertanyaan untuk Adrian? Halo? Tidak ada? Baik. Saya Pak, ada Pak. Oke. Apa maksud? Maaf, bukan pertanyaan.
siapa selanjutnya yang akan mempresentasikan? Oh, nggak jadi Pak kalau suruh presentasi Pak. Oh, udah nyerahkan toh, Maksud? Gimana Pak? Sudah buat mind map-nya? Sampun Pak. Oke, kalau gitu boleh deh pertanyaan, apa pertanyaannya, Maksud? Kalau gini Pak, yang saya bacakan bahwa sebenarnya yang ada di Hindu itu lebih difokuskan pada Brahma ya Pak. Padahal kan ketika saya dulu tuh pas kecil ya serial Krishna itu kayak ada Dewa Indra, dewa-dewa apalah kan. Tapi kan semua itu banyakkan tetap kembali ke Brahma gitu kan. Sehingga kayak misal Dewa Indra, dewa siapa tuh hanya seorang dewa-dewa yang dalam kurung tuh dewa-dewa itulah Pak, nggak punya pengaruh hebat gitu kan, atau dewa-dewa pinggiran gitu, nggak sekuat Brahma kan. Karena kan yang dibahas ketika di Betul ini kan Brahma itu seakan-akan mempunyai super power yang paling tinggi gitu Pak, dibanding yang lain gitu. Nah kayak gitu Pak. Terima Oke, kasih. kasih. Gimana Adrian menjawabnya? Ada Dewa Indira, ada Dewa Iya. Gani, ada Dewa Waruna, ada Dewa apa? Gimana? Singkat saja. Iya, mungkin saya juga berpendapat seperti Mas Maksum tadi, cuman di sini bisa saya sampaikan bahwa memang dalam setiap di agama Hindu itu mempunyai banyak sekali dewa ya, yang seperti disebutkan tadi seperti Dewa Indra dan lain sebagainya. Cuman ada suatu dewa yang dia tuh maha lebih tinggi daripada dewa lainnya gitu. Nah, dalam hal ini semua dewa ataupun dewa-dewa kecil seperti Dewa Indra dan lain sebagainya itu bergantung pada satu dewa yaitu Brahman ini, karena dalam agama Hindu ini Brahman yang menjadi titik tolak ukur bagi setiap penganutnya gitu. Jadi mungkin seperti itu sih, walaupun begitu banyak dewa karena yang lainnya itu dewa-dewa ibaratnya di bawah Brahman lah gitu. Jadi yang menjadi untuk dijadikan sebagai anjuran atau tolak ukur yaitu Brahman ini sendiri begitu Pak. Oke. Itu Mas Maksum. Betul sekali. Itulah gambaran Mahsum itu adalah gambaran mungkin kita juga semua, walaupun akan kita diskusikan pekan depan ya tentang konsep dewa. Itulah gambaran bukti tulisannya Ida Bagus Agung bahwa outsider itu memahami konsep dewa atau dewata atau ketuhanan dalam Hinduisme itu polytheism. Itulah gambaran nyata toh di kita pun yang pembelajar ini masih menganggap bahwa banyak dewa itu identik dengan polytheism. Tetapi dalam sistem keyakinan mereka itu hanya dewa-dewa di bawahnya dan mereka percaya bahwa dewa tertinggi itu adalah Brahman. Di bawah itu ada Trimurti kan? Sebagai sifat ya tidak begitu juga, karena kalau sebagai personal God Trimurti itu ya personifikasi dari Brahman. Tapi impersonal God Trimurti itu adalah sebagai sifat kuasa dari Brahman. Jadi gitu ya Mas Adrian dan Mas Masun dan teman-teman yang lain. Brahman adalah dewa atau kekuatan. Kalau itu personal God, dewa tertinggi. Kalau impersonal God, kekuatan tertinggi dalam sistem keyakinan agama Hindu. Tapi juga lain loh kalau baca Hindu Dharma Bali, udah lain lagi nama-namanya Mas. Udah lain lagi nama-namanya. Nanti akan kita diskusikan di pertemuan terakhir sekali. Kita akan diskusi tentang agama Tirta berakulturasi dengan agama Hindu pendatang sehingga mewujud dalam satu agama yang disebut dengan Hindu Dharma. Gitu ya. Selanjutnya siapa yang ingin presentasi peta konsepnya, silakan. Tadi Adrian, dari saya catat. Saya lihat dari sini saja siapa ini?
Oke, oh nama-namanya kepanjangan ya nama filenya ini. Ada di sini namanya mana? Oke. Siapa lagi yang bisa? Teman-teman? Selamat. Oh, Saya, Pak. Anu Pak, saya nggak pakai laptop Pak. ya, oke, nggak apa-apa. Berarti siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Iva. Ipa. Mana Ipa? Shiva. Shiva. Lagu itu. Oke, silakan Shiva. Mungkin saya buka file Anda. Shiva, Anda nulis filenya kayak mana? Kok panjang-panjang nih nulis file? Mind map, Pak. Mind map itu ya? Iya. Nggak ada oh ini yang panjang. Ya, oke. Shiva, saya akan share screen kemudian Anda menjelaskannya. Boleh juga yang lain bertanya ya. Bagus kayak tadi. Bentar Shiva, masih saya buka. Shiva. Oke. PDF ya, Shiva ya? Iya, Pak. Mutarnya lama sekali. Capek nih laptop saya dari pagi. Ngajar. Apa mau lewat laptop Shiva? Saya coba ya, Pak. Biasanya agak lemot soalnya. Oh sama. Bentar, ini udah keluar. Kalau laptop saya kecapean Shiva. Mind map konsep ketuhanan. Oh. Ternyata butuh laptop canggih ya teman-teman. Udah muncul ini. Sebentar, saya share screen. Subhanallah. Oke. Shiva. Oh, belum muncul Shiva. Nih. Oke. Oh, nggak mau muncul. Bentar. Saya co-hostkan aja sih Pak kalau gitu. Iya, Shiva Pak. di mana namanya Shiva? Bergerak-gerak deh. Nah ini Shiva. Aduh. Shiva. Oke. Yes. Silakan Shiva. Sudah co-host. Silakan. Ya, bagus. Sudah kelihatan? Iya. Sudah ya, Pak? Sudah terlihat Ya. kan? Konsep ketuhanan dalam Hinduisme atau disebut Brahma Vidya, yakni Brahma Tuhan, Vidya pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang Brahma. Teologi ya? Iya. Jadi pertama oleh outsider atau orang luar selain agama Hindu, penganut Hindu itu konsep ketuhanan dalam Hinduisme ini dianggap sebagai politeistik. Jadi apa yang dipuja dalam Weda itu merupakan kekuatan alam atau natural polytheism. Kemudian dianggap pemuja berhala, patung, batu atau yang lainnya. Nah, Tuhan yang kemudian kedudukannya yang pertama Tuhan ada di mana-mana atau disebut Sarva Vyapi atau Vyapi Vyapaka. Kemudian Tuhan sebagai datuk, bapak, kawan, saudara, kekasih karena Tuhan dianggap sebagai segalanya. Kemudian Tuhan merupakan sumber segala sumber ciptaan.
yang terakhir, Tuhan adalah segalanya. Jadi gambaran yang terhadap Tuhan justru membatasi sifat-sifatnya. Kemudian sifat dari Brahma Vidya atau tadi ketuhanan tadi yakni Maha Agung, Maha Mulia, Maha Mengetahui, Maha Kodrati, dan lain sebagainya. Sifat Brahma ini sangatlah luas, dalam, dan rumit, sehingga sifat-sifat ini hanya peranan kecil yang tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan dari Brahma. Kemudian wujud dari Brahma tersebut ada dua, yakni personal Brahman God. ya, ilmunya Brahman. Brahma, tapi personnya Brahman ya. Oh iya Pak. Wujudnya ada dua, yakni personal God sama impersonal God. Nah, yang pertama impersonal God, yakni walaupun Brahman pada dasarnya tidak berwujud, namun apabila ia menghendaki berwujud dan terlihat, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan Brahman yang berwujud Saguna Brahman atau Sakara Brahman. Kemudian impersonal God, yakni Tuhan yang tidak berpribadi atau transenden, berada di luar jangkauan pemikiran manusia. Sudah, Pak. Oke, terus gimana eksistensi personal God yang mewujud itu, Sipa? Kan ada istilah paranaman, wahanaman, vibhawahanan, ada avatar-avatar itu toh, antara manan, arca, manan, itu gimana? Itu kan yang personal God toh. Iya, Pak. Nah, Tuhan yang diwujudkan dalam, sampai ke situ, para nama Tuhan atau Rahman yang tidak berkepribadian, nirkara ya. Ya. Gimana? Yuhana ma? Iya, ini dijelaskan satu-satu gitu, Pak. Di situ? Iya. Seperti Kalau di filmnya Mahabharata kan dalam wujud Krishna atau ya, dalam wujud avatar ada ya. Oke. ya. Baik, makasih ya Sipa. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan untuk Sipa sebagai narasumber pada kesempatan ini. Oke, kalau tidak stop share screen, Sipa. Oke, makasih Sipa. Salsabila ya. Ya, Pak. Masih yang lain? Di sini ada siapa lagi nih? Anissa, Anissa barusan. Anissa ada? Mana Anissa? Ya, Pak. Oh, ini Anissa kayak matahari. Coba Anissa presentasikan. Kok tidak bisa ya? Select ke window. Oke. Punya Anissa sudah saya buka PDF, tapi tidak bisa saya share screen. Kenapa ya? Word adanya ini bukan. Oke, stop. Kenapa ya, teman-teman? Oke, basic ya. Anissa bisa share screen dari punya Anda? Bisa Pak, kayaknya benar. Coba. Kalau tadi waktu PowerPoint bisa ya saya ya. Oh, sekarang nggak bisa ya.
Anda pakai apa, Anissa? Ya Pak, Anda pakai laptop? pakai HP Pak. Oke, coba pakai HP. Silakan. Sudah saya co-hostkan. Silakan. Bisa, Anissa? Oke, nggak kelihatan ya. Oke, sudah saya buka punya Anda, tapi kok nggak mau share screen. Ternyata, kenapa ya? Ya, bisa. Ya, bisa. Bagus. Betul itu. Ya, silakan. Silakan, Anissa. Oh, Ya cuma Pak, ada saya. Ya, monggo. udah dengar tuh Pak. Ya boleh ini aja. Ya, kalau misalkan Brahma Vidya itu kan menjelaskan tentang pengetahuan ketuhanan di agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu itu digambarkan kalau manusia itu nggak bisa menggambarkan seperti apa sifat-sifat Tuhan gitu Pak, karena Tuhan itu ya kayak tak terhingga gitu loh Pak. Jadi manusia tuh hanya bisa memberikan sifat-sifat yang sebenarnya masih kurang, tapi ya tetap digambarkan aja gitu. Betul. Kemudian ada dua kesalahpahaman pemahaman dari orang luar agama Hindu tentang agama Hindu sendiri. Yang pertama, mereka itu beranggapan kalau agama Hindu itu politeistik. Jadi mereka itu mempunyai banyak Tuhan gitu, padahal mereka sebenarnya monoteistik. Terus yang kedua, agama Hindu itu dianggap menyembah berhala, patung, dan lain-lain. Padahal sebenarnya mereka memuja kekuatan alam. Memuja Brahman ya, melalui simbol-simbol alam ya. Ya. Kemudian kedudukan Brahman itu ada sarva vyapi atau vyapi vyapaka, yang mana artinya tuh maha ada, berada di mana-mana. Maksudnya Tuhan tuh selalu ada di mana-mana, di depan, di belakang. Pokoknya Tuhan itu selalu ada di sekeliling kita gitu. Terus kemudian ada juga Tuhan sebagai datuk, Bapak, Pencipta, dan Kekasih, karena Tuhan itu adalah segalanya bagi yang diyakini agama Hindu gitu. Terus kemudian sifat Brahman itu sebenarnya ada banyak, dan ya itu tadi, walaupun orang Hindu itu mensifati Tuhan, tapi sifat-sifat yang diberikan untuk Tuhan itu sebenarnya tidak bisa melambangkan secara keseluruhan, karena Tuhan itu lebih dari manusia gitu Pak, nggak bisa dipahami sama manusia gitu. Tapi tetap ada banyak sifat yang diberikan untuk Tuhan gitu. Kemudian wujud Brahman itu
Saya lupa Pak nyantumin yang personal sama impersonal itu. Tapi saya langsung nyantumin yang para mam dan lain-lain itu Pak. Itu yang personal. Yang Oh personal. gitu. Ya, itu eksistensinya ya, eksistensinya. Ya. Yang pasti kalau konsep ketuhanan dalam agama Islam kan Allah ya. Kemudian di Kristen ada Yesus, ada Allah itu sendiri, di Judaism ada Yahweh, itu kan personal toh. Personal God toh. Nah, yang impersonal itu seperti, walaupun tidak tepat ya, seperti Buddhisme itu, dalam Buddhisme walaupun nggak tepat sih sebetulnya, itu impersonal ya, impersonal, tidak bisa neti gitu ya, pokoknya dia nggak bisa didefinisikan, nggak bisa dinamai, bahkan nggak bisa dinamai. Itu Anissa, terima kasih atas ininya. Oke, Anda boleh stop share screen-nya ya. Iya Pak. Nah, satu lagi siapa? Perempuan sudah 2. Cowok? Siapa cowok? Halo? Cowok siapa? Ada? Ada kawan? Ini mungkin ada Taupan. Mana Taupan? Coba saya buka punya Taupan. Benar Pak. Ini saya buka punya Taupan, semoga bisa saya share screen Taupan. Ini Anissa malah yang kebuka. Topan. Atau Anda mau share screen, Topan? Saya share screen kan ya, Topan? Saya co-host, silakan, Topan. Share screen ini Pak. Share screen ini. Ya, sudah saya co-hostkan. Semoga lancar, Topan. Ya. Ada di screen HP Anda kalau sip. Pakai HP, pakai laptop, Topan? Pakai HP Pak. Belum, Topan? Bentar Pak. Ini siapa? Berhasil? Udah kelihatan Pak? Belum. Bentar Pak. Oke, harus sabar memang ya dengan IT ini. Bisa, teman? Bentar, Pelan-pelan. baru dicoba. Iya, pelan-pelan. Topan ini ada, coba. Oh, ini Topan ya. Coba dari saya Topan. Udah, Oh, udah. Siap. Kecil ya kalau dari HP ya. nggak tahu. Oke. Iya, beda soalnya. Ya. Sama. Coba punya saya dulu, Beda. Topan. Oh iya. Oh ya, silakan Topan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Brahma Vidya, konsep ketuhanan dalam Hinduisme. Pertama, di sini kesalahpahaman Brahma Vidya. Di sini ada 2 kesalahpahaman.
Pertama, banyak anggapan tentang bentar, rotasi HP-nya. Ya, Sudah besar. ya sip, bagus. Di sini pertama, kesalahpahaman pertama itu anggapan dalam agama Weda itu mempunyai banyak Tuhan atau politeisme. Padahal di sini dalam Weda sendiri itu aslinya dijelaskan bukan dalam di apa semua kitab-kitab cabang Weda itu kan dijelaskan bahwa agama Hindu sendiri itu monoteisme, Tuhan satu. Terus kesalahpahaman yang kedua itu dalam konsep ketuhanan Hinduisme itu sendiri tampak kesan bahwa menyembah kekuatan alam. Kalau mungkin itu kayak animisme gitu Pak, animisme dinamisme mungkin. Kalau di Jawa. Nah, kesalahpahaman itu kan berdasarkan bukti-bukti empirik, apa bukti-bukti empiriknya teman? Iya. Terus, misalnya kan gini Topan dan teman-teman, ngasih sesajen di pohon besar gitu kan, di sungai, di laut, itu yang membuat outsiders misunderstanding dengan Hinduisme sebagai natural polytheism religion kan gitu ya. Betul ya, teman-teman. Ya. Terus nah, di situ kenapa anggapan ada kesalahpahaman itu karena di situ kan ada ketidakmampuan manusia untuk membayang bagaimana perwujudan Tuhan itu sendiri. Terus kedua, kedudukan Brahman. Dalam Weda kedudukan Tuhan terkait sifat sarva vyapi atau vyapi vyapaka maha ada, berada di mana-mana. Jadi kalau saya memikirkan itu hampir sama seperti konsep ketuhanan Islam gitu Pak. Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan kayak ada seorang santri gitu Pak. Dulu cerita itu kan Tuhan ada di mana-mana itu. Terus dan juga terdapat Maha Vakya. Mana asmi artinya aku adalah Tuhan. Kalau aku adalah Tuhan itu kan kayak seperti Siti Jenar itu. Manunggaling kawula Gusti. Iya, manunggaling kawula Gusti. Hampir seperti itu. Terus ada juga Maha Vakya. Tuam Asi itu artinya kamu adalah Tuhan. Kalau itu kamu adalah Tuhan itu seperti pernah dijelaskan Bu Sapa bahwa manusia itu manifestasi dari Tuhan gitu katanya. Oke, kamu adalah Tuhan. Berarti Tuhan bertahalli atau bertajali ke manusia ya. Oke. Terus di sini digambarkan bahwa Tuhan itu seperti Datu, Bapa, Pencipta dan lain-lain. Karena Tuhan ada segalanya. Tapi semua itu dalam agama Hindu justru membahas sifat-sifat. Jadi di sini tuh bahwa sebenarnya dalam agama Hindu sendiri itu tidak bisa menggambarkan wujud Tuhan. Jika Tuhan digambarkan wujud seperti Bapa, jadi Tuhan itu aslinya itu satu zat lebih dari Bapa itu. Jadi kan tidak bisa diwujudkan. Terus selanjutnya sifat Brahman, sifat Tuhan menurut Weda dan sastra Hinduistik. Antara lain Maha Mulia, Maha Agung, Kuasa, Maha Mengetahui dan lain-lain. Dan sedangkan dalam Pusta Weda sebagai berikut: Anima
maha halus dan peka, ligma maha ringan, dan maha ajaib dan besar. Jadi sifat-sifat Tuhan itu hampir sama semua di agama Islam kan juga gitu, maha mulia, maha agung, maha kuasa, dan lain-lain itu. Hampir seperti di Islam sih menurut saya, Pak. Pencipta. Terus terakhir, ya. Terus lanjut. Terus yang terakhir, wujud Brahman. Dalam konsep impersonal God, yaitu Tuhan tidak berpribadi atau transenden, yang berarti di luar jangkauan manusia. Sedangkan dalam konsep personal God, berarti apabila Brahman menghendaki dirinya terlihat dan terwujud, maka hal tersebut sangatlah mudah dilakukan. Ya kan, Tuhan itu menghendaki siapa yang akan melihat wujudnya kayak Nabi Musa gitu, mungkin, Pak. Sudah mungkin itu, Pak. Oke, cukup, Topan. Oke, makasih Topan. Mohon ini share screen-nya. Dimatikan. Baik, terima kasih Topan. Ada pertanyaan untuk Topan? Bagus ya semuanya presentasinya. Baik teman-teman. Sekarang saya akan insya Allah. Kelihatan teman-teman? Kelihatan? Udah. Tapi bukan ini yang mau saya tampilkan. Yang tampilnya malah yang whiteboard, coba. Yang whiteboard. Oh, bukan. Oke, mohon maaf. Oh. Boleh. Oke, sip. Baik, kawan-kawan semua, terima kasih atas presentasinya dan resumnya ya. Mind mapnya umumnya on time hanya 1-2, yang kurang 2 menit, kurang 8 menit, nggak masalah. Nah, kelihatan ya teman-teman screen ini? Mohon info, apakah ini kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Kawan-kawan semua, kita lagi mengkaji apa yang disebut dengan, ini dia ya, pulpennya licin. Brahma Vidya. Brahma Vidya dalam terminologi lain, di kita mungkin di Islam ilmu kalam, ilmu tauhid, teologi di Kristen ya. God, logos, science about God. Nah, dalam sistem keyakinan agama Hindu bahwa sumber untuk membicarakan, mendiskusikan ilmu Brahma, Theos, Vidya, Logos kan gitu ya. Sumbernya itu harus dari sastra Yonivat. Saya juga punya teman-teman software mind map, saya punya. Coba ini pakai manual. Sastra Yonivat bahwa kajian tentang ketuhanan itu harus bersumber dari Weda. Oke, sebagai kitab utama dalam agama Hindu ini. Nah, untuk apa kajian seperti itu bersumber dari situ itu? Untuk kesalahpahaman tadi, misunderstanding ya, kesalahpahaman. Oke, untuk menghilangkan, untuk mereduce kesalahpahaman tentang konsep dewa atau ketuhanan dalam agama Hindu ini, sebagaimana kasus tadi juga bahwa secara
umum, outsider, terutama agama monoteistik ini, agama dakwah ini, Kristen, Islam ya, menganggap bahwa Hindu itu politeisme. Apa bukti empiriknya? Yang banyaknya dewa-dewa. Ada dewa yang di laut, dewa di angkasa, dewa di bumi, dewa geni, dewa ini ya. Ini bukti empiriknya. Kesalahpahaman kedua adalah ini dia, dianggap sebagai agama yang politeisme alam. Ada upacara tentang sesaji kemana kan? Ada penyembahan dalam bahasa kita, penyembahan apa? Hilang ya teman-teman? Kemana hilangnya? Masih ada Pak. Masih ada Pak. Di teman-teman ada, di saya nggak nampak. Teman whiteboardnya. Oke, adanya ini. Geser tadi. Sebentar. Oke. Mohon maaf. Whiteboardnya nih. Oh ini bukan. Oh barusan nampak lagi. Oh ini dia. Aduh, kita harus ini dengan IT ya teman-teman. Penyembahan gunung, sesembahan ini sesaji, ini kan pengagungan pantai, larung makanan ke pantai dan lain-lain. Sehingga orang-orang outsider terutama Muslim, Kristen, Judaism itu melihat Hinduisme sebagai ini. Padahal menurut mereka tidak. Nah, dengan kembali ke sastra Yonifat, kesalahpahaman itu tidak muncul karena hakikatnya dewa tertinggi itu ada di sekian banyak dewa itu yang disebut dengan Brahman. Oke. Brahman. Masih ingat Brahman terminologi dari agama apa kemarin? Agama Weda? Upanishad? Atau mana? Masih ingat? Tentu dari Upanishad dan Weda. Nah, teman-teman semua, bagaimana selanjutnya kedudukannya? Ya, memiliki kedudukan Brahman itu kedudukannya segala-galanya. Oke, kedudukannya segala-galanya. Mereka ada ungkapan-ungkapan Tatuan Asi. Oke, kamu adalah aku. Kamu adalah Tuhan yang tidak boleh disakiti. Nah, itu dia dari sini teman-teman. Ajaran damai dalam agama Hindu itu Tatuan Asi misalnya kan. Kemudian ada Aham apa? Brahma, Asmi, You adalah Tuhan. Kemudian Sarva Vyapi, Tuhan ada di mana-mana. Di atas, di belakang, di depan, mengelilingi kita. Dari situ ada sifat-sifat Brahman tadi. Sifatnya banyak. Ada nirkara, nirguna, dan lain-lain seperti disebutkan tadi. Ada anima, maha penguasa, maha kasih, dan lain-lain. Nah, ini sifat-sifat Brahman yang menunjukkan kemaha segalaannya. Jadi monoteisme toh hakikatnya monoteisme dari sifat ini. Kesalahpahaman, ini kedudukannya yang segala-galanya, kemudian sifat-sifatnya yang menunjukkan ke maha segalanya. Maka ini bisa mengclearkan ini, clear kesalahpahaman. Kalau kajiannya kembali ke sastra Yonifat, tidak ke fenomena empirik ini.
Oh, ini gesernya gitu. Oke. Ke fenomena empirik itu. Oke, karena itu teman-teman, bagaimana konsep wujudnya? Wujud Brahman. Ini dia. Wujud Brahman itu dikonsepsikan oleh umat Hindu, ada yang personal, ada yang impersonal ya. Ada yang impersonal. Brahman dalam wujud pribadi Brahman. Wujud Brahman. Ini sifat Brahman. Oke. Yang personal itu ya Brahman sebagai pribadi. Yang impersonal Brahman sebagai kekuatan tertinggi yang tidak bisa disifati, tidak bisa didefinisikan. Terjadi juga ya dalam konteks teologi Islam klasik dulu kan. Ada kaum muslim seperti Mu'tazilah tidak yang ajaran teologinya mengatakan dipegangi Tuhan tidak memiliki sifat, apalagi dari wujudnya itu ya. Kalau ini kan wujud. Siapa mereka? Nah, kira-kira siapa ya mereka yang impersonal itu? Yang impersonal pasti yang mengikuti jalan filsafat toh, cenana toh, perenungan toh, dan jalan yoga. Nah, yang orang Hindu yang percaya bahwa moksa itu didapat dengan jalan cenana, pengetahuan, berfilsafat, dan yoga. Umumnya secara teori mainstream mereka percaya Brahman sebagai impersonal dewa, impersonal God. Yang personal itu yang ibadah ini lewat upacara, yang percaya bahwa mencapai moksa itu kalau dalam Buddhisme nirvana, kalau dalam Hinduisme moksa melalui jalan bakti dan jalan karma. Oke, ini dia. Jadi begitu teman-teman, semakin clear ya bahwa dalam kajian konsep Brahma Vidya ini bahwa Brahman itu atau konsep ketuanya adalah monoteisme. Nah, saudara-saudara kita yang Hindu yang percaya Tuhan sebagai personal maupun impersonal God, mereka percaya bahwa eksistensi Brahman itu bisa mewujud dalam banyak dimensi. Ada 5 ya. Yang pertama masih ingat apa teman-teman? Di buku ini ada ya. Yang pertama adalah tentang Paranaman. Masih ingat apa itu tentang Paranaman? Ya, terminologinya agak sulit kita melafalkannya ya. Tuhan yang maha tinggi, yang abstrak, kekal abadi, yang tidak berkepribadian. Ini yang pertama. Paranaman. Kemudian yang kedua, Vyuhanama. Yang kita ketahui saja ya teman-teman, terminologi ini. Tuhan yang atau Brahman yang mewujud dalam bentuk ular, hewan yang hanya diketahui oleh para dewa. Oke, wujud manusia dengan segala kelebihannya. Kemudian ada Antaratmananda. Terminologinya memang sulit ya. Kemudian ada dalam wujud apalagi teman-teman yang ketiga? Vibhawana ya, Vibhawana itu dalam bentuk Avatara. Ya, dalam bentuk avatar. Ini dia. Yang avatar itu ya. Avatar yang ada di film-film itu ya. Avatar. Untuk menyelamatkan manusia, maka Tuhan dalam bentuk avatar itu. Kemudian yang terakhir dalam bentuk arca itu, kawan-kawan. Arca itu gambarnya kan hampir sama ya. Arca 1 ada
Bahkan ada arca apa itu namanya? Yang belalai gajah. Ya. Oke, teman-teman. Makin terbukti bagi kita ya. Di buku saya, draft buku saya ada banyak ayat-ayat Rigveda yang dikutip yang menunjukkan keesaan Brahman. Dan pekan depan kita akan mengkaji konsep dewanya. Bagaimana konsep atau keyakinan bahwa Brahman itu tunggal hubungannya dengan konsep dewa yang banyak. Ada 3 dewa utama, ada 33 dewa, ada 3.000 dewa, dan berjuta-juta dewa. Bagaimana itu? Nah, kita akan diskusikan besok. Memang teman-teman, saya sendiri yang mengkaji atau mempelajari agama ini untuk di-sharingkan ke mahasiswa. Tidak sederhana mempelajari agama yang lain ya, karena seperti dikatakan oleh para peneliti kawakan juga, bukan pembelajar pemula seperti saya, mempelajari agama ini perlu pelan-pelan gitu ya, karena ajarannya yang luas, kemudian kesejarahannya yang luas, dan tidak ada nanti nama-nama dewa ini beda lagi loh teman-teman dengan Hindu di Jawa, Hindu di Bali ya, ada Sang Hyang Widi, ada Sang Hyang apa, dengan penamaan-penamaan itu. Oke, itu teman-teman dari saya. Mungkin ada diskusi, silakan. Silakan. Tidak ada? Ya Pak, itu kenapa bisa berbeda dengan yang di Bali Pak gitu Pak? Oke, siapa yang bertanya? Nugraha. Adrian Pak. Oh, Adrian. Gimana Adrian, pertanyaannya kenapa? Iya, kenapa bisa berbeda dengan Hindu yang di Bali Pak? Oke. In detail we are going to discuss in last meeting, but in short I will answer bahwa Hindu Bali itu namanya juga Hindu Dharma, Parisada Hindu Dharma. Apa dia? Agama Hindu perpaduan dari agama Hindu pendatang yang melalui Jawa, melalui Mojokerto, Singosari itu ya, di sini kerajaan Singosari, berakulturasi dengan agama asli Bali yang disebut dengan agama Tirta. Jawaban pendeknya seperti itu Andrian. Tapi nanti in detailnya kita akan diskusikan di pertemuan terakhir. Termasuk hari rayanya. Apa yang Anda ingat dari hari raya Hindu Bali? Nyepi. Galungan, ya kan? Apalagi? Nyepi. Kuningan. Apalagi Adrian? Nyepi Pak, nyepi. Nyepi. Kan nggak ada dalam tradisi Hindu India kan? Dan itu akulturasi agama Hindu yang melalui Jawa, bukan dari India, dengan agama Hindu, agama asli Bali yang disebut dengan agama Tirta. Menarik ya kalau Anda sering ke Bali, memperhatikan ke Mataram juga, memperhatikan perkampungan-perkampungan Hindu, Anda bisa lihat nuansa itu. Oke. Itu ya teman-teman, mungkin hari ini kita diskusinya sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau seperti membatasi, karena ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan, saya harus pulang sekarang. Mohon maaf sekali, kalau ada pertanyaan disimpan sampai minggu depan. Marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.